cara melakukan penganggaran dana. Kenapa bisa menjadi anggaran dana itu hilang? Oh, itu menyebabkan karena setiap orang atau setiap pemerintah melakukan memperkaya diri sendiri. Contohnya itu memperkaya diri, memperkaya keluarga, dan bermain dengan jabatan dan gratifikasi. Pada kira-kira ini kita bisa melihat apa yang membuat negara kita menjadi kerugian besar. Contohnya pada kasus Lambat Timah yang menghabiskan ratusan triliun. Oleh karena itu teman-teman, kita harus sama-sama menjaga di Banten ini adalah saksi yang menjadi kota yang kuat. Tapi pada kira-kira ini gubernur dan mantan gubernur melakukan korupsi yang mengakibatkan Bengkulu kurang berkembang dengan pesat. Jadi teman-teman, kita adalah generasi muda untuk membangun Bengkulu yang baik. Indonesia yang baik. Itu anti korupsi. Terima kasih. Anak kita, Anda dan saya telah mengetahui apa itu korupsi. Dan korupsi adalah salah satu akibat kita menjadi miskin. Miskin adalah permasalahan di negara ini. Kemiskinan meningkat dan tingkat korupsi pun meningkat. Di Benteng ini, saya menyarankan untuk kita dari kecil atau untuk anak-anak kita ke depan untuk menanamkan jiwa anti korupsi. Korupsi sangat marak, korupsi sangat bahaya. Untuk itu kita lihat teman-teman, kita harus tetap menjadi pelajar yang tekun berintegritas untuk dirinya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Mansah dengan NPM G1D022067. Saya berasal dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh tentang korupsi di Provinsi Bengkulu itu sendiri. Kenapa saya akan menjelaskan korupsi, salah satu contoh korupsi di Provinsi Bengkulu? Ya karena baru-baru ini juga ada dari pemerintahan itu sendiri terjadinya kasus korupsi yang melibatkan gubernur atau mantan gubernur Provinsi Bengkulu itu sendiri. Pada Minggu 24 November 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan penetapan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Kemudian selain Rohidin, KPK juga menetapkan 3 tersangka lainnya, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, yaitu Isnan Fajri dan Ajudan Gubernur Efriansah yang lebih dikenal dengan nama Anca. Kemudian pada Juli 2024, Rohidin Mersyah menyampaikan membutuhkan dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan gubernur pada Provinsi Bengkulu pada Pilkada serentak bulan November 2024, ujar Alek. Alek mengatakan pada sekitar bulan September-Oktober 2024, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu atau Isnan Fajri mengumpulkan seluruh ketua OPD dan kepala Biro Lingkungan Hidup Pemda Provinsi Bengkulu dengan arahan untuk mendukung program Rohidin Mersyah yang mencalonkan diri kembali sebagai gubernur Bengkulu. Kemudian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu yaitu Syafi Randi atau SF menyerahkan uang sejumlah 200 juta kepada Rohidin melalui ajudan gubernur Efriansah dengan maksud agar tidak dicopot sebagai kepala dinas. Selanjutnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUPR Provinsi Bengkulu Tejo Suroso mengumpulkan uang sejumlah 500 juta yang berasal dari potongan anggaran atau ATK, potongan SPPD dan potongan tunjangan pegawai. Terkait hal tersebut, Rohidin Mersyah pernah mengingatkan TS apabila dia tidak terpilih lagi menjadi gubernur, maka TS akan diganti. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lorenza Valentin, FPM G1D02073 dari Fakultas Teknik dan Prodi Elektro. Saya akan menjelaskan atau memberi motivasi kepada masyarakat atau generasi Indonesia pada Kota Bengkulu atau semuanya, semua di Indonesia, bahwa korupsi adalah hal yang tidak baik untuk Indonesia kita, dimana kita sebagai muda-mudi Indonesia untuk
untuk generasi kedepannya, untuk masa depan atau untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, di mana kita harus menolak sebuah korupsi, di mana korupsi itu kita menolak dengan berani pada diri sendiri. Semua dimulai dari kesadaran kita sendiri dan keberanian untuk mengatakan tidak pada korupsi, di mana kita harus mempunyai pada diri kita sendiri, yaitu berani jujur itu hebat untuk tidak pada mengatakan tidak pada korupsi. Korupsi adalah musuh bersama, lawan sekarang juga. Integrasi lebih mahal daripada uang haram. Jangan gadaikan masa depan dengan korupsi. Korupsi kecil tetaplah korupsi. Hidup bersih tanpa korupsi, transformasi adalah kunci menuju keadilan. Korupsi mencuri hak rakyat, katakan tidak untuk mencuri hak rakyat tersebut. Berjuang untuk kebenaran, bukan untuk keuntungan pribadi. Lawan korupsi, selamatkan negeri. Jangan biarkan masa depan hancur karena korupsi. Katakan cinta bangsa, kok malah korupsi? Katanya cinta Indonesia, kok malah korupsi sih? Mulai dari diri sendiri, katakan tidak pada korupsi. Harta haram tidak akan membuat kita nyaman. Jujur itu mulia, korupsi itu nista. Jangan perdagangkan kejujuran demi keuntungan sesaat. Korupsi seperti korupsi di Bengkulu ini, korupsi sudah merajalela di bangsa Indonesia, terutama di kota Bengkulu, di mana awal-awal ini terjadi kepada Bapak Rohidin yang korupsi dengan untuk menjadikan namanya, untuk menaikkan nama untuk pencoblosan di tahun 2024 ini. Dari kita sebagai mahasiswa atau siswa-siswi Indonesia untuk masa depan yang akan datang, mari kita sama-sama menolak korupsi, di mana semua dimulai dari kesadaran diri dan keberanian untuk mengatakan tidak pada korupsi. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Irma Yudhika. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspirasi anti korupsi. Di mana aspirasi anti korupsi sendiri adalah berupaya untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari praktikan korupsi dengan mendorong, memberi nilai-nilai dan memberikan wawasan yang luas kepada masyarakat tentang pentingnya untuk melawan korupsi. Di mana aspirasi anti korupsi bertujuan untuk meningkatkan keadilan. Di mana masyarakat kecil yang merasa rugi atau yang sangat berdampak terhadap masyarakat kecil apabila pemerintah atau pemimpin kita melakukan korupsi. Dapat kita lihat pada saat pembangunan tidak berjalan baik, atau bahkan banyak masyarakat yang mengalami aspirasi anti korupsi itu penting. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan keadilan pada masyarakat, di mana korupsi sendiri dapat merugikan masyarakat kecil, terutama masyarakat yang masih membutuhkan pembangunan yang luas. Dan yang kedua yaitu mendukung pembangunan, di mana banyak memakai dana yang digunakan untuk publik, dia salah gunakan, bahkan dia gunakan untuk kepentingan dirinya sendiri daripada mengutamakan kepentingan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pemerintah harus berusaha untuk meyakinkan masyarakat bahwasanya dana yang digunakan itu tersalurkan dengan baik, tidak ada pengoperasian terhadap hal-hal lain seperti digunakan untuk pribadi, kebutuhan sendiri atau yang lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Korupsi sendiri memberikan atau menciptakan kesetimbangan dalam antara masyarakat dan pemerintah. Jadi di sini kita memberikan aspirasi terhadap masyarakat bagaimana
edukasi anti korupsi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azia Anggun Nasrulian, NPMG 1D 022035. Saya akan menyimpulkan dari materi yang telah teman-teman saya sampaikan. Yang pertama itu, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk keuntungan pribadi yang mengorbankan kepentingan publik. Dampaknya sangat merugikan, dari dampak sosial, dampak ekonomi, merugikan maupun moral. Korupsi menghambat pembangunan, menciptakan ketidakadilan, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan melemahkan institusi negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab kita bersama yang memerlukan pendekatan sistematis dan berkelanjutan. Upaya anti korupsi ini melibatkan berbagai langkah, mulai dari pendidikan, pencegahan, hingga penindakan hukum yang tegas. Pendidikan anti korupsi menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran dan menanamkan nilai kejujuran serta integritas, terutama pada generasi muda seperti kami. Sistem pemerintah secara ketat juga merupakan kunci untuk mencegah tindakan korupsi yang terjadi pada saat ini. Menegakkan hukum yang konsisten dan adil adalah pilar utama dalam mencegah korupsi dan memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku korupsi serta menciptakan anti korupsi. Tetapi peran kita di sini untuk semua elemen masyarakat, yaitu kesadaran individu untuk menolak korupsi dalam bidang apapun, baik itu besar atau kecilnya, suap ataupun hal sebagainya. Itulah yang dapat saya simpulkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.